Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Dua di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dua Indonesia Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun suasana siang dan kita alhamdulillah dengan semangat 45, sekalipun suasana gerah panas, bahkan di luar setelahnya selesai melaksanakan upacara terasa terpanggang oleh matahari. Namun sebagai bentuk perwujudan dan dukungan saya sebagai pemegang otoritas di satuan pendidikan ini, pertama-tama saya aturkan terima kasih yang pertama tentu saja kepada Ibu Nisa dalam perjalanan karir sebagai guru, sebagai pendidik. Alhamdulillah lolos dalam seleksi guru penggerak dan salah satu fase yang ditempuh diantaranya siang hari ini berkumpul aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah, dan saya mendukung penuh sesuai dengan moto dari guru penggerak, bergerak, tergerak, bergerak, dan gerakan. Itu kata kunci
dari bergerak, tergerak, tentu saja dengan 4 kompetensi yang melekat pada diri kita, apalagi di guru penggerak ditambah 1 kepemimpinan. Ketika kita berbicara kepemimpinan di lingkungan sekolah, kita juga berbicara sebagai Wiyaka Mandala. Artinya sekolah merupakan lingkungan pendidikan, menjadi pusat kebudayaan di sekolah. Mana budaya yang harus dikembangkan berarti positif, mana budaya yang tidak boleh dikembangkan berarti budaya tersebut negatif. Artinya keilmuan apapun termasuk di guru penggerak, alat bedah pertama tentu saja yang pertama nilai-nilai yuridiksi, artinya paham hukum. Termasuk guru penggerak adalah menjadi satu keputusan Kementerian Pendidikan Nasional, di mana sekarang sudah angkatan ke-11. Alhamdulillah. Berikutnya untuk membedah termasuk lingkungan sekolah, kita lihat nilai histori sekolah. Tanpa paham histori sekolah ini, insya Allah dalam hal kepemimpinan akan salah kaprah. Artinya yang bertugas di sini siapapun harus paham sejarah. Ketika berbicara sejarah tentang guru penggerak, tentu saja terlepas dari 3 serangkai masa Republik sebelum merdeka. Siapa itu 3 serangkai? Pertama adalah dokter, itu kebangsaan Belanda. Berikutnya Cipto Mangunkusumo dan berikutnya Ki Hajar Dewantara. Artinya yang 3 serangkai itu masing-masing konsen di bidangnya. Yang konsen di politis Cipto Mangunkusumo, yang konsen di kemanusiaan Daus terkait dengan konsen di pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya Suwardi Suryadinata. Oke? Iya. Berikutnya moto dan filosofis dari Taman Siswa. Jangan lupa pula yang pertama tentu saja bukan hanya sebagai logo simbol di Tunas, sebab diawali ingat sok sungkulolo. Teladan bagi siapa? Bagi anak. Jangan praktek salah kaprah. Sementara kita sebagai pendidik artinya harus jadi pagi-pagi setiap hari di sekolah. Apa sih yang dimaksud mentari pagi? Jangan didahului oleh anak datang ke sekolah, justru gurunya dulu selamat datang, nah silakan masuk. Oke? Nah itu mentari pagi. Sebagai manusiawi tentu saja kita ada sama makhluk Allah. Oke? Artinya kepada salah, tapi tetap tunggu dulu, tambah rasa kita memperhatikan diri. Jangan kamera dimobiliskan oleh orang lain, sementara ilmu terapan sendiri nol. Berikutnya, ketika berbicara ingat susuton imadia mangkaso, berarti membangun kehendak, mendorong. Bahkan teori-teori termasuk secara holistik, minat, bakat, perkembangan secara keseluruhan, potensinya kita kembangkan sepanjang itu pertumbuhan dan perkembangannya tidak menyalahi koridor norma adat hukum yang berlaku di Republik ini. Berikutnya yang pakai kita bedah suatu masalah di kehidupan suatu kelompok komunitas, tentu saja nilai pendidikan, filsafat, filosofis. Berikutnya setelah nilai filosofis, kita juga harus bisa membedah dengan menggunakan nilai-nilai sosiologis. Kenapa kita bisa bersatu dan kenapa kita bisa disintegrasi? Berikutnya tentu saja nilai-nilai antropologis, berarti budaya. Tidak ada budaya, tidak ada peradaban yang mundur ke belakang, tapi tetap yang namanya budaya berkemajuan. Yang terakhir, saya sebagai kepentingan di sini bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah, dan saya secara pribadi kepada semua guru menganjurkan, menggiring, tidak menginstruksikan perintah, karena ini sifatnya untuk pengembangan kompetensi. Jadi tidak paksa, namun akan ketinggalan kereta ketika guru masa kini tidak memiliki IT, ketika guru masa kini
tidak persiapan dengan alat-alat untuk membedah IT tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya terkokoh-kokoh karena acara sebetulnya belum selesai. Seharusnya saya harus kasih dulu kepala desa bersama beberapa rekan pemerintahan di tingkat kecamatan Panjang. Demikian, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Nisa, dan saya terima kasih kepada seluruh rekan yang telah mendukung acara ini. Terima kasih. Bila bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu materi diseminasi budaya positif. Disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Puji syukur mari kita panjatkan ke Zat Ilahi Robi yang mana telah memberikan nikmat sehatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini dalam menghadiri acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semua dibalas oleh pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di sini untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut saja ke materi ya Pak Bu. Tidak usah serius-serius, boleh sambil makan, boleh sambil minum, akan tetapi tidak boleh sampai kenyang. Karena nanti kalau kekenyangan akan mengantuk mungkin ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Sudah siap. Saya tes konsentrasinya terlebih dahulu ya. Ya. Apabila saya mengucapkan selamat pagi, maka Bapak Ibu tepuk satu kali. Ya. Apabila saya mengucapkan selamat siang, maka Bapak Ibu tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam tidak boleh tepuk ya, tapi siap? Ya. Siap. Ya, siap. Konsentrasi. mulai. Iya. Mau sambil berdiri? Boleh. Duduk? Duduk saja. Oh, duduk saja kapan? Ya, udah duduk saja ya. Nanti ada ice cream untuk berdiri. Siap. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Pintar. Bapak Ibu hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini saya Nisa Fauzia Rohman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya, akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun latar belakang saya melaksanakan diseminasi ini yaitu yang pertama, mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman, nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, membagikan pemahaman serta pengalaman kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekitar saya. Nah, di sini ada tujuan pendidikan,
menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, ya, sebaik itu sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, di sini guru hanya bertugas untuk menuntun tumbuh kembangnya anak atau peserta didik, sehingga peserta didik tersebut bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam di sini apa? Kodrat alam itu merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan kodrat zaman yaitu perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini ada budaya positif. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif bagi warga sekolahnya. Nah, sehingga warga sekolah tersebut bisa saling mendukung, saling belajar bersama, saling berkolaborasi, ya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut maka akan terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut maka akan tumbuh karakter-karakter baik. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik tersebut yang akan membentuk sebuah budaya positif. Selanjutnya ada standar nasional pendidikan. Nah, di sini lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses, ya, dalam standar proses nasional pendidikan pasal 12, yaitu nomor 1, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, standar nasional pendidikan di sini itu sudah sesuai dengan pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan, ya, yang berpandangan bahwa pembelajaran itu harus berhamba pada murid. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tersebut? Nah, kita bisa menggunakan berbagai model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan media pembelajaran untuk membantu kita menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat dengan mudah menerima materi pelajaran yang kita sampaikan. Di sini ada konsep utama budaya positif. Nah, di sini konsep budaya positif itu ada 7, ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik di sini belajarnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkannya pada tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif di sini, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman,
mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita bermain lagi ya Bu ya. Coba sekarang Bapak Ibu guru hebat berpasangan. Ada pasangannya Bapak Ibu? Ada. Iya. Nanti di sini saya akan membagikan satu lembar kertas ya. Iya. Nanti Bapak Ibu menuliskan di sini apa yang berharga bagi Bapak Ibu. Ini ya, kan ada sudah berpasang-pasangan Bapak Ibu. Nah, di sini yang sebelah kanan itu saya namakan A. Mengerti? Iya. Yang sebelah kiri Ibu dinamakan B. Ya. Nah, yang menulis yang berharga ini ya menurut Bapak Ibu apapun itu, mau barang, mau seseorang maupun apa ya, itu adalah orang yang bernamakan A. Ya, jadi yang menulis orang yang bernama A. Ya, nanti saya baca terlebih dahulu ya. Ya, sampai. Oh, iya. Iya kan Bapak ini. Bapak. Sudah mendapatkan semuanya kertasnya Pak? Sudah. Ibu? Ya. Silakan sekarang tulis apapun yang menurut Bapak Ibu itu berharga. Ya. Apapun itu. Ya, saya beri waktu 5 detik. Ya, sudah? Sudah? Sudah. Ya. Apabila sudah, ya silakan kertas yang sudah tadi Bapak Ibu tulis digenggam seerat-eratnya. Ya, digenggam oleh Bapak Ibu yang bernama A. Ya. Kemudian sekarang tugas orang yang bernama B. Tugas Bapak Ibu yang bernama B. Ya. Sekarang Bapak Ibu yang bernama B bertugas untuk mencari tahu atau merebut apa yang telah ditulis atau apa barang berharga tersebut dari orang yang bernama A. Ya, siap? Ya. Sudah mengerti? Sudah digenggam? Sudah. Iya. Bapak Ibu B sudah siap untuk merebutnya? Merebutnya boleh dengan cara menggelitiki, boleh dengan cara mengintimidasi, diciwitan, boleh dengan cara dibujuk, ya dirayu, ya itu ya, siap? Saya beri, Terbut, aku terbut. Bapak Indra. ya belum, Pak Ira belum. Silakan, saya beri waktu 30 detik. Ya, silakan Bapak Ibu dirayu, diintimidasi, dikritiki. Ya, sudah. Ayo. Ya, sudah ya, sudah habis waktunya. Sudah. Ya. Apakah ada yang terebut? Ada. Oh iya, Pak Ira ya. Ya. Ini Bu. Oh, itu terebut. Bapak kan yang A. Bapak yang A kan? Ya Bu, dia mah tidak mau mendengar. Kenapa? Bapak kan yang ngegenggam. Kenapa Bapak merebut? Kan ini merelakan. Ya Allah, Bapak jangan merebut. Bapak kan tugasnya menggenggam, menjaga sesuatu yang berharga untuk Bapak. Ya, jangan merebut ya. Bapak tugasnya menggenggam, menjaga ya. Tadi Pak Ira ya yang terebut Iya. sesuatunya. Sama siapa? Sama saya duluan. Iya. Terus Kenapa? diikuti sama Pak Asep. Di bagaimanakan Pak? Tadi digelitik Bu. Oh, digelitiki. Akhirnya dikasih dengan sukarela. Ya. Pak Ira kenapa? Karena sudah lelah dengan harapan. Ini kan Ya yang Allah.
guru mengontrol murid. Nah, di sini sering berpandangan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya itu kurang sesuai ya. Contohnya seperti ini. Murid itu apabila belum siap untuk mendapatkan materi atau belum siap belajar, akan menutup dirinya. Meskipun guru tersebut mengemas pembelajarannya secara menarik ya, dengan menggunakan media pembelajaran, model pembelajaran, tapi kan murid itu tidak siap untuk menerima pembelajaran. Jadi materi atau pembelajaran yang semenarik apapun yang disajikan tidak akan diterima oleh murid tersebut, karena murid tersebut menutup dirinya untuk menerima materi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini contohnya ya, anak-anak. Nah, kalau saya kan di kelas suka pakai sistem bintang ya Bu ya. Apabila tidak mengerjakan PR, misalkan apabila saya mengerjakan PR, anak-anak dapat bintang 3. Nah, otomatis kan anak-anak mengerjakan PR ya. Tetapi kan mengerjakan PR-nya bukan dari kemauan sendiri. Dari mana? Dari motivasi, iming-iming, reward dari saya, yaitu berupa bintang. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita azan sejenak ya Bu, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini menurut Stephen mengatakan, bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol ya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama kalau menurut stimulus respon. Tetapi kalau dirubah dengan teori kontrol, realitas kebutuhan itu jelas berbeda. Kemudian
orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi, menurut teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi juga dari kegiatan menggenggam sesuatu yang berharga, ya, Bapak Ibu, berarti kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan terhadap pada orang lain, ya. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Nah, di sini ada yang tahu makna disiplin positif? Belum. Disiplin? Kalau disiplin itu selalu melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang Ya, betul. dibuat gitu. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang dibuat, ya, aturan, menaati aturan, ya, iya Pak. Bahwa hukum kita abang sedikit Ya, Pak, silakan. bahwa aturan dibuat untuk ditaati. Itu kata kunci dari disiplin. Karena definisi dari disiplin sendiri adalah sebuah aturan yang memaksa manusia untuk komitmen terhadap yang diterapkan oleh dirinya. Yang kedua, bukan berlaku terjengkel bahwa aturan dibuat seperti di timba raya, siapa yang buat, siapa yang dapat. Jadi di aturan itu tidak ada dominasi, yang ada ketaatan terhadap aturan, apalagi yang telah disepakati bahkan ini berkomitmen. Keluar dari aturan itu berarti terdorong manusia munafik. Artinya, apalagi dalam kegiatan seperti sekarang ini, tampaknya ini keluar dari arena tupoksi, tapi saya sesungguhnya ini masih dalam arena kedinasan. Oleh karena itu, demi lancarnya kegiatan Indonesia sampai selesai, tentu saja ada toleransi karena sesungguhnya jam tayang kita di pukul 7 hingga 13.45. Artinya, kalaupun ini melampaui waktu yang ditentukan, itu sebagai toleransi kita, kerjasama kooperatif dengan rekan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih yang Bapak Kepala Sekolah yang telah menambahkan mengenai makna disiplin positif, ya. Nah, di sini kebanyakan orang kan akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Tadi juga kata Bapak, peraturan yang harus dipatuhi, ya, pada peraturan. Kata disiplin di sini juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif, tapi lebih baik itu tidak dilakukan, ya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian di sini ada Ki Hajar Dewantara itu mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan berkeras-kerasnya, dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gose dalam bukunya Restructuring School Discipline.
pada tahun 2001. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, katanya disiplina, yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berorientasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kesimpulannya disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai itu di sini merupakan nilai kebajikan. Nah, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Baik, di sini Bapak Ibu kita nyanyi terlebih dahulu ya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Bisa langsung. The Bluetooth device is connected successfully. Siap ya, Bapak Ibu berdiri. Ikuti gerakannya ya, seperti di video. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri gotong royong mandiri dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbineka tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Nah, yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makan, tempat tinggal, serta kesehatan. Kemudian ada yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya dipedulikan, diperhatikan, kemudian kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Di sini contohnya ada diakui, memimpin, serta berprestasi. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, contohnya di sini mandiri dan memiliki pilihan. Yang terakhir
kebutuhan kesenangan. Nah, contohnya itu bermain, tertawa, humor, seperti itu ya, antusiasme, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh kasus ya, Bapak Ibu. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ardi itu bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Jawaban pertama yaitu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Itu kebutuhan kesenangan ya. Kemudian contoh nah ini jawaban kedua dari Bimo. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Iya betul ya. Coba kita lihat. Ya betul. Kemudian jawaban ketiga Bimo ya. Ini ada, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu kebutuhan apa? Kebutuhan dasar ada 5. Kebutuhan apa? Aku hebat kan? Aku hebat. Kebebasan? Betul? Coba apa? Tahu? Bapak Ibu tahu? Ya kita lihat jawabannya. Nah, penguasaan ya. Kemudian di sini ada, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu kebebasan. Iya betul. Kita lihat. Betul ya, kebebasan. Nah, di sini kemudian ada teori yang keempat ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dian Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi di sini untuk nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri kita. Dan yang ketiga itu motivasi internal ya. Motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian, nah di sini ada contoh kasus lagi tentang hukuman dan penghargaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pembelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaannya, Ipa menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Seluruh kelas, nah Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa yang tergagap-gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Karena makin gaduh di kelas ya, anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu nih, apakah Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva yang menyuruhnya Iva tadi menjawab, kemudian mempermalukannya di depan teman-temannya? Setuju tidak? Tidak. Kenapa? Ada yang menjawab? Boleh. Indra. Ya, karena seharusnya
seharusnya guru itu berperan sebagai manajer, jadi tidak boleh berperan sebagai penghukum. Kalau misalkan dilihat dari percakapan dan kasusnya, sepertinya Pak Seno di situ berperan sebagai penghukum. Baik, terima kasih jawabannya, betul sekali ya. Di sini Pak Seno itu berperan sebagai penghukum. Nah, betul, sudah terjawab ya sama nomor 2. Pak Seno itu sebagai penghukum karena dia mempermalukan teman di depan teman-teman IFA. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba, anak tidak terencana gitu ya Bu. Anak-anak atau murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembentukan aturan tersebut. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman melalui suatu kesepakatan, tidak melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis ya. Kemudian di sini ada konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini itu sudah terencana, disepakati oleh guru dan muridnya. Sudah dibahas, disetujui juga oleh murid dan guru. Umumnya untuk bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakannya. Nah, di sini ada kuis lagi ya Bapak Ibu. Silakan coba lihat. Ini mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita lihat ya. Konsekuensi ya, karena itu sudah menjadi kesepakatan sebelumnya. Ya, jadi keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian lanjut ya. Di sini ada lari mengelilingi lapang basket 2 putaran. 2 putaran, mohon maaf ini 2 putaran ya, karena terlambat datang ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Iya, betul sekali. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu hukuman konsekuensi? Iya, betul, konsekuensi. Murid diminta untuk push up karena tidak memakai masker. Hukuman, betul? Iya. Seharusnya ini tidak boleh di push up ya, akan tetapi guru harusnya memberikan masker tersebut. Tidak boleh dihukum. Kemudian di sini ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Coba lihat. Iya, betul, konsekuensi. Berjemur di lapang basket pukul 12 karena ngobrol dengan teman. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Murid diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh, normatif. Hah? Hukuman atau konsekuensi? Ya. Itu adalah hukuman ya, hukuman fisik atau psikis? Fisik ya, tapi bisa dua-duanya juga karena mempermalukan. Ya, bisa mempermalukan orang tersebut ya. Nah, di sini juga ada contoh hukuman dan konsekuensi ya. Nah, di sini hukuman dan penghargaan. Alvin Horn dalam Punished by Reward tahun 1993, nah mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Horn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan
satu misalkan, terus diingat oleh anak didik kita. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan dan penghargaan menghukum. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, yaitu hukuman itu tidak terencana, murid itu tidak tahu serta tidak dilibatkan, bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Konsekuensi di sini, konsekuensi terencana, melibatkan murid dan guru melalui diskusi, ya, dibuatnya. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada restitusi. Di sini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, dengan cara guru tersebut meminta atau anak yang tersebut agar sadar sendiri dan menyelesaikannya atau mencari solusinya sendiri. Nah, posisi kontrol yang kelima, posisi kontrol di sini ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh sebagai penghukum, ya. Sebagai penghukum di sini menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir peserta didik kita. Nah, di sini dengan kata kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, maka peserta didik kita itu akan memberontak, ya. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru berceramah dengan berkata kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, peserta didiknya akan menyembunyikan atau menyangkal serta berbohong. Kemudian ada teman, sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, seperti yang dikatakan lakukan untuk ibu ya, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan masalahnya. Nah, ini anak akan ketergantungan kepada kita, ya. Kemudian sebagai pemantau, hitung dan mengukur dengan berkata apa peraturannya. Nah, hasilnya peserta didik kita itu akan menyesuaikan bila diawasi saja. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah yang telah kita sepakati tadi di kelas, ya. Kemudian hasilnya itu akan menguatkan watak atau karakter anak. Nah, di sini guru itu sebaiknya memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Keenam, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama antara murid dan guru. Nah, lepas dari perbedaan agama, itu suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, ya, pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti aturan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu universal, merupakan nilai-nilai yang lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh-contoh peraturan dan nilai-nilai kebijakannya, ya. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu merupakan nilai kebajikan, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu merupakan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan nilai kebajikan, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Yang kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu merupakan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Serta dilarang merokok, kesehatan itu, ya. Gunakan masker, itu juga kesehatan dan keselamatan bagi kita. Serta berjalan di kelas dan di koridor, keselamatan itu dan keamanan. Kemudian di sini ada pembentukan kelas, keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, ya. Di sini
saya memberikan tugas kepada anak. Kalau pertama kali saya masuk pada proses pembelajaran itu membentuk keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama saya lakukan itu memberikan sticky note kepada anak itu untuk menuliskan apa saja yang mau dituliskan tentang keyakinan-keyakinan yang harus disepakati atau kesepakatan yang harus disepakati oleh kita bersama, itu di kelas 5 ya. Kemudian setelah itu maka siswanya menempelkan kesepakatan-kesepakatan tersebut di papan kumpulan keyakinan kelas. Nah, setelah itu maka saya saring atau kelompokkan dari yang disiplin atau lain-lain sebagainya. Kemudian apabila ada kalimat yang negatif seperti tidak boleh terlambat masuk sekolah, nah dirubah oleh kita dengan harus datang sebelum 15 menit sebelum waktu belajar, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004 ya. Restitusi itu juga proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri terhadap masalah yang telah dihadapinya. Itu menurut Chilson dosen tahun 1996. Nah, di sini ciri-ciri restitusi. Ada restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter yang bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Serta yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada tahapan segitiga restitusi ya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, menstabilkan identitas di sini contoh kalimat-kalimatnya di sini yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, ibu juga pernah melakukannya. Nah, seperti itu menstabilkan identitas. Kita juga bisa menyelesaikan ini bersama. Kemudian ada tahapan kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah ya. Nah, di sini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, di sini contoh kalimat-kalimatnya yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada ini. Kemudian ada kamu pasti punya alasan ya mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir ada tahapan menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru setelah memvalidasi tindakan yang salah berusaha menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama pada awal kegiatan pembelajaran ya, dengan cara kalimat-kalimatnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati, seperti itu. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi.
Ya, terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, pematerian sudah selesai ya, disampaikan oleh Bu Nisa. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum diakhiri masuk ke sesi tanya jawab. Boleh diberi kesempatan untuk satu orang saja. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Karena tidak ada yang mengacungkan tangan dan mengajukan pertanyaan, mungkin sudah cukup ya pematerian dan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bu Nisa sebagai CGP Angkatan 11 dari SDN Cibuni Asih. Ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi sebagai moderator ataupun mungkin dari Bu Nisa tadi sebagai pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.